tadi sempat disebutkan bahwa ini diarahkan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Saya merasa prihatin di tengah-tengah keprihatinan besar terkait dengan masalah elektabilitas, masalah korupsi yang ditimpa oleh Ketua Umum, tetapi ada pihak-pihak yang mengatasnamakan Ketua Umum membegal, mempersekusi forum diskusi terkait dengan penyelamatan Partai Golkar. Dan saya kira kedepannya kita akan menata lebih baik lagi supaya semua pihak publik bisa melihat mana yang tepat untuk kita melakukan langkah-langkah konstruktif dan perubahan di tengah-tengah tubuh Partai Golkar. Munaslup ataupun pelengseran Ketua Umum Partai Golkar ini, karena kalau yang kita dapat informasi siapapun yang menjadi Ketua Umum Partai Golkar itu harus mendapatkan restu dari istana. Ya kalau istana saya kira jelas ya. Oke. Dua Istana menteri ya? Iya kalau istana. Tapi siapa istana itu kan nggak satu tidak tunggal, itu dulu kan. Kalau ini jelas anginnya dari istana. Oleh karena itu kelihatan sangat cepat dan besarnya kan. Bersamaan dengan itu memang ada proses juga yang dihadapi oleh Pak Erlangga gitu. Karena ini sudah berjalan. Mereka itu hanya tunggu perintah Ketua Umum. Ketua Umumnya ganti, mereka tidak ada. Jadi nggak akan ada keributan? Tidak ada keributan. Nah selama ini Erlangga tidak melakukan apa-apa kepada daerah ke bawah. Jadi umpama ada perubahan, apalagi kalau opung yang terpilih atau balik, akan ada semangat baru. Dulu di era Orde Baru kita punya namanya karakter des, kader penggerak teritorial desa. Karena diimplementasikan dengan tantangan kekiniannya, maka dirubahlah menjadi badan saksi. Jadi kalau tadi disampaikan, ya saya itu salah satu yang nyata saja, kita gampang saja gitu. Artinya maksud saya gini, saya sekaligus menjawab yang disampaikan oleh Bang Ridwan, bahwa kalau ada aktivitas keorganisasian yang dibangun, saya harus sampaikan bahwa ada. Dan ini kan gerakan sel di bawah kan nggak mesti harus kita publish. Jadi oleh karena itu kelihatan ya amat sangat serius, hanya dalam konteks 2-3 hari ini sudah langsung membesar karena begitu diutarakan pertama kali oleh Pak Lawrence, lalu disambut oleh Pak Luhut, kemudian juga oleh Bahlil, jadi di mana. Ini persis seperti terjadi sebelumnya kalau kita flashback ya dengan kasus yang menimpa P3 kan. Hanya dalam ukuran berapa hari ya, seminggu. Jadi kejadian dan ternyata semua itu. Nah kenapa itu bisa terjadi? Ya karena besar dugaan kita, karena anginnya memang dari istana. Nah istana ini siapa? Ya sekarang yang kelihatan adalah Besar Panjaitan, ada Bahlil dan seterusnya. Karena keputusan yang mereka ambil itu akan melahirkan strategi kan. Kalau salah, hancurin itu. Tapi kalau bagus, ya jadi Anda melihat bahwa Pak Luhut punya strong leadership ya? Kalau dari yang ada sekarang, ya. Tapi kita lihat saja nanti bagaimana nanti mereka. Kita kan orang luar, saya kan saya kasih banyak. Status hukumnya Pak Erlangga baik-baik saja, apakah akan semudah itu, secepat itu? Kalau Pak Erlangga bilang saja tidak mungkin. Kalau tidak mudah. Kecuali Pak Erlangga mengundurkan diri. Nah, ya itu naik. Hanya ada 2 institusi, yaitu DPP sendiri dan DPD 1. DPD 1 harus 2/3. Tidak sampai 2/3 tidak bisa. Jadi secara struktural partai sesuatu yang sangat sulit kalau hanya berjalan biasa-biasa saja. Dan mudah-mudahan Pak Erlangga aman-aman saja. Mungkin nggak 2 menterinya Pak Jokowi menyatakan maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar, kemudian mereka nggak izin sama presiden. Pasti mereka izin dan udah dapat paling nggak dipersilahkan begitu ya? Ya itu kita nggak tahu. Nah apakah karena ini atas kemauan sendiri dari dua-duanya, Pak Luhut dan juga Bahlil gitu ya, atau itu karena pengetahuan Pak Jokowi, atau bahkan atas restu Pak Jokowi, kita nggak tahu. Ini tidak bisa kita baca sekarang, tapi kalau ini terus menggelinding, saya kira akan sangat mudah untuk mengaitkan apakah tanda kutip Pak Jokowi berada di belakang semua skenario ini atau tidak. Saya dulu 8 tahun, 7 tahun yang lalu, pada saat ada kemelut Pak Ical dengan Pak Agung Laksono, yang akhirnya, mohon maaf saya harus bilang, Pak Ical waktu itu mundur, saya pernah ngomong begini, keras sekali saya dengan Pak Ical. Pak Ical jangan kalah, jangan mundur. Kalau Pak Ical kalah, akan ada Pak Ical lagi di Partai Golkar. Ini maksudnya apa? Artinya hari ini kita sudah ada kejadian Pak Novanto. Sekarang ada Pak Erlangga. Pertanyaannya, andaikan saya masuk ke dalam logika berpikir senior, pasti akan terjadi lagi nanti ke depan. Pak Luhut, apakah mungkin? Tanda tanya aja. Mungkin nggak Pak Luhut tidak dierlanggakan lagi? Diskusi generasi muda Partai Golkar ricu. Wartawan dipukul dan HP-nya dilempar. Acara diskusi yang digelar oleh generasi muda Partai Golkar ricu. Sejumlah massa yang tak diketahui asalnya tiba-tiba datang ke restoran Pulau 2 Senayan, Jakarta. Rabu 26 Juli 2023, tepat saat acara akan dimulai.
Mereka meminta agar acara diskusi tidak dilanjutkan. Seorang kamerawan Kompas TV yang tengah merekam perdebatan orang-orang tersebut dengan penyelenggara tiba-tiba dipukul. Awak media lain yang hadir di lokasi juga diminta tak mengambil gambar saat perdebatan terjadi. Kemudian ponsel reporter CCN Indonesia TV diserobot dan dilempar. Belum diketahui dari mana asal sejumlah massa yang tak ingin diskusi itu dihelat. Adapun diskusi tersebut mengangkat tema "Selama Partai Golkar menuju kemenangan Pileg 2024". Diskusi ini rencananya dihadiri oleh politikus Golkar yaitu Andi Sinulinga, Ridwan Hisham, dan Max Richard Gray. Mereka ada di lokasi saat kejadian berlangsung tetapi duduk di ruangan yang berbeda. Saat berita ini diturunkan, polisi baru tiba di lokasi. Acara diskusi yang digelar oleh generasi muda Partai Golkar ricuh. Sejumlah massa yang tak diketahui asalnya tiba-tiba datang ke restoran Pulau 2 Senayan, Jakarta. Rabu 26 Juli 2023, tepat saat acara akan dimulai. Mereka meminta agar acara diskusi tidak dilanjutkan. Seorang kamerawan Kompas TV yang tengah merekam perdebatan orang-orang tersebut dengan penyelenggara tiba-tiba dipukul. Awak media lain yang hadir di lokasi juga diminta tak mengambil gambar saat perdebatan terjadi. Kemudian ponsel reporter CCN Indonesia TV diserobot dan dilempar. Belum diketahui dari mana asal sejumlah massa yang tak ingin diskusi itu dihelat. Adapun diskusi tersebut mengangkat tema "Selama Partai Golkar menuju kemenangan Pileg 2024". Diskusi ini rencananya dihadiri oleh politikus Golkar yaitu Andi Sinulinga, Ridwan Hisham, dan Max Richard Gray. Mereka ada di lokasi saat kejadian berlangsung tetapi duduk di ruangan yang berbeda. Saat berita ini diturunkan, polisi baru tiba di lokasi.